Ngobras, ngobrol cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmad Reza Farroji dalam acara Ngobras, ngobrol cerdas. Yang pastinya membawakan narasumber dan tema yang menarik. Nah, untuk tema kali ini, temanya itu adalah lulus dari matematika. Kira-kira ngapain ya? Asik. Dan ini kita kedatangan narasumber kita nih yang cool banget nih. Beliau merupakan alumni mahasiswa matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2015. Nah, telah berhubung nih bersama saya, Saudara Marianto. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga keadaannya sehat selalu ya Bang, beserta keluarga. Amin, amin. Ya, mungkin kita akan berbincang-bincang nih Bang, beberapa menit ke depan. Oke, yang insya Allah akan memberikan manfaat nih buat kita semua ya Bang ya. Amin, amin. Semoga. Mungkin yang pertama nih Bang, ada pepatah nih Bang ya. Tak kenal maka tak sayang nih Bang. Supaya penonton nih lebih akrab dengan kita nih Bang. Boleh banget nih, mungkin kita memperkenalkan diri terlebih. Jadi mungkin sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Reza Farroji. Di sini saya akan menjadi moderator pada podcast pada malam hari ini. Dan untuk narasumber kita pada podcast kali ini, insya Allah ini keren banget nih teman-teman semua ya. Jadi untuk lebih keren, mungkin mohon untuk memperkenalkan diri nih Bang, mulai dari nama lengkap, angkatan, serta peminatan jurusannya nih Bang, yang dulu pernah diambil Bang. Boleh. Ya, salam kenal ya semuanya ya. Kalau nama lengkap saya itu Marianto ya. Banyak teman-teman manggil saya itu Yanto gitu ya. Saya sendiri dari angkatan 2015. Saat kuliah saya itu ngambil peminatannya aktuaria. Wah, aktuaria nih, keren banget Bang. Jarang banget ya Bang ya sekarang yang aktuaria itu bahkan dibutuhin banget ya Bang ya katanya. Betul. Karena berhubung juga ini kan ya, udah keluar peraturan menterinya bahwasannya setiap perusahaan itu yang besar gitu yang berhubungan sama keuangan itu harus mempunyai seorang aktuaria gitu ya kan. Jadi memang dibutuhkan gitu kalau di Indonesia. Wah, Masya Allah banget ya aktuaria. Mungkin bisa diceritain nih Bang. Kan pastinya sampai tahap sekarang itu banyak banget nih lika-liku yang Abang had. Nah, bisa banget nih Bang sharing tahap menjadi wisudawan sekarang ini. Oke. Mungkin kalau lika-liku secara akademik kali ya. Mungkin kalau menurut saya tuh kuliah di MTK itu ada polanya gitu. Semester awal kita masih pada bagus gitu ya nilai-nilainya sehingga pada semangat. Misalnya target lulus tuh, wah pokoknya lulus nih mau cum laude gitu. Sebelum masih idealis gitu. Terus kemudian masuk di semester pertengahan gitu ya, mulai ketemu yang namanya matkul Unreal, statmat, nilai jadi turun drastis gitu ya kan. Tadinya targetnya yang cum laude, jadi targetnya udahlah yang penting lulus aja dapat SMAT gitu ya kan. Mulai ngerasa salah jurusan lah, mulai masuk dah tuh nanti setelah semester pertengahan masuk ke dunia yang namanya skripsi gitu ya kan ya. Yang teman-teman perkuliahan yang tadinya deket, jadi punya kesibukannya sendiri-sendiri, udah susah juga ditemuin, gak kayak sebelumnya ya kan ya. Terus puncak-puncaknya kita ngambil skripsi, kita antar-antaran aja lah skripsi gitu ya kan ya. Tiba-tiba teman kita udah mulai ada tuh kabar semhas, teman-teman kabar sidang gitu ya. Mulai ada tuh kita ngerjain skripsi, tapi pas dikerjain kok ini skripsi nggak kelar-kelar gitu ya. Apa udah salah jurusan, mau nyerah tapi udah di akhir gitu ya kan ya. Ya kira-kira rumitnya mungin akademiknya seperti itulah kurang lebih kalau di matematika. Wah, Masya Allah banget nih Bang ya. Banyak banget tantangannya berarti Bang ya. Iya, jadi selama perkuliahan dulu, Abang ambil bekerja juga nggak Bang? Oh iya, jadi dulu saya itu mulai job gitu ya di semester 9 kayaknya. Tepatnya waktu itu di kurang lebih tahun 2019. Yang tadinya udah biasa sibuk gitu ya, banyak agenda, tiba-tiba cuma skripsi aja, kok kayaknya merasa kurang nyaman gitu ya. Biasa habis sibuk tiba-tiba nggak ada apa-apa. Akhirnya saya mencoba nyari pengalaman, dan waktu itu dapat ya, tapi di perusahaan IT gitu ya. Perusahaan IT agak beda sama jurusan yang peminatan yang saya ambil. Oke, saya ambil aja gitu, saya mau nyoba hal yang baru. Tapi saat itu internship juga udah full time gitu ya, full weekday juga. Kemudian saya dapat challenge gitu ya kan, sama
orang yang di sana bahwasannya ada project membuat sebuah sistem tapi berbasis web gitu ya. Tapi karena ini hal yang baru juga gitu, yaudah saya jalanin aja dah gitu. Akhirnya saya internship karena saya juga bukan bidangnya, jadi saya mau nggak mau gitu harus lari ya kan ya, ngejar itu semua. Alhamdulillah berhasil, terus kemudian diangkat, ditawarin jadi karyawan. Oke, saya ambil dan sampai sekarang ini gitu ya. Jadi kurang lebih sekarang sih udah 1,5 tahunan gitu lah di IT malah jadinya. Wih, Masya Allah banget nih Bang. Berarti pada saat itu sambil melanjutkan skripsi juga Bang ya? Iya betul, sambil melanjutkan skripsi juga ya saya waktu itu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bang, cara membagi waktu kerja dengan menuntaskan skripsi Bang. Membagi waktu gitu ya? Iya. Gimana Bang? Gitu ya, membagi waktu antara kerja sama skripsi. Awal saya kasihkan malah jadi di dunia kerja yang baru, skripsi saya nanti saya berpikir bahwasannya memang segala sesuatu itu ada yang harus dikorbanin, jadi saya mengorbankan skripsi gitu ceritanya. Cuma kok lambat laun teman-teman makin banyak banget gitu yang udah pada semhas, udah pada sidang, udah pada lulus, akhirnya ke-trigger juga gitu ya, dan saya memutuskan bahwasannya oke, kalau buat hari libur, misalkan Sabtu Minggu nih saya harus fokus skripsi gitu. Nggak apa-apa walaupun skripsinya berjalan sebentar-sebentar, tapi nggak boleh sampai nggak ngerjain skripsi gitu. Akhirnya saya mulai ngebagi waktunya tuh kayak gitu tipsnya. Wah iya benar banget nih. Karena udah full time juga Bang ya waktu itu ya? Iya, udah full time juga waktu itu. Oke Bang, ini kita ada pertanyaan selanjutnya nih. Oh iya, silakan. Ada apa ya? Saya dengar-dengar nih Bang. Ini aktif banget ya di organisasi ya? Kebetulan aktif. Alhamdulillah, Masya Allah banget ini. Bisa dikatakan mahasiswa kura-kura gitu ya. Kuliah rapat gitu Bang. Nah, mungkin bisa nih Bang berbagi tips triknya antara menyeimbangkan organisasi dengan kuliahnya nih Bang. Iya, betul. Kalau dari saya sih waktu itu sedikit gitu ya tipsnya, bahwasannya saya punya prinsip ketika di kuliahan, pada saat materi A katakanlah gitu ya, dosen menerangkan, saya harus paham di saat itu juga gitu. Sehingga saya ngambil misalkan tempat yang agak depan gitu ya, biar jelas. Karena apa sih? Biar saya itu kalau bisa jangan mereview ulang gitu setelah dosen menerangkan. Karena khawatirnya ada tanggungan di organisasi, sehingga kalau misalkan nggak hafal pada saat itu, jadi kayak kita nabung buat nggak ngerti pelajaran selanjutnya gitu kan. Soalnya kan apalagi mata kuliah matematika itu bisa dibilang nilainya kalau nggak jelek banget ya bagus banget gitu. Karena ketika di awalnya kita kurang ngerti, maka materi-materi selanjutnya kan ikutan nggak ngerti juga gitu kalau di matematika. Kalau saya sih tipsnya itu aja sih, sederhana. Benar banget nih. Mencatat ya Bang ya, intinya Bang ya. Tapi memang problematika sekarang online ini memang nih Bang kesulitan untuk fokus ketika langsung nih Bang. Mungkin Abang bisa nih berbagi tips kita nih dalam menjalani perkuliahan online nih Bang, dengan menyeimbangkan juga nih dengan organisasinya nih Bang. Oh iya betul. Iya, kuliah online ya. Kadang kita secara offline aja yang bisa sosialisasi belum tentu ngerti, apalagi ini online gitu ya. Iya benar banget Bang. Iya. Mungkin teman-teman bisa, karena ini online sulit, lebih ke ini aja. Coba misalkan langsung banyakin ngerjain contoh-contoh soal gitu ya, apalagi kayak Prisma kan sebetulnya mulai dari tahun saya gitu waktu itu. Coba kalau bisa soal-soal UTS, UAS dari yang lain-lain kita ambil, kita masukin Google Drive biar syukur-syukur tuh dosen bikin soal ada polanya gitu. Jadi kita mulai tahu lebih ke itu aja sih kali ya, lebih banyakin kayak soal-soal UTS UAS tahun lalu tuh seperti apa sih gitu. Karena biasanya sih dosen nggak jauh-jauh dari situ tuh kalau misalkan ngambil materi soalnya gitu. Dan ada sedikit, saya tuh kayak ngebaca gitu ya, bahwasannya materi-materi akhir sebelum UTS atau UAS itu biasanya cenderung peluang keluar pada saat UTS UASnya itu lebih besar gitu ketimbang materi yang selanjutnya. Materi-materi di akhir juga perlu tuh untuk dipahami. Kira-kira seperti itu. Wah benar banget nih Bang. Selaras dengan pepatah ini Bang ya. Bisa karena terbiasa Bang ya. Betul. Bisa karena terbiasa. Ya. Keren banget ini, benar banget. Harus sering-sering latihan soal. Memang kadang kaget juga Bang ketemu soal baru gitu Bang. Ya betul. Dosen ngajarin misalkan 1+1, tiba-tiba UTS UASnya
Coba kalau min akar 1 tambah min akar 1 berapa? Nah, setuju banget bang, sering banget bang. Apalagi sampai ujian itu beranak, wah gawat banget. Iya, betul. Iya. Oke nih bang, ini ada lagi nih bang, problematika mahasiswa nih, Bang. Mungkin pernah nggak sih bang, abang ngerasain salah jurusan gitu masuk matematika? Oh iya, tentu ya, ngerasa salah jurusan ya. Terutama pas mulai matkul-matkul yang susah, nilai anjlok gitu kan ya. Merasa nggak nyaman masuk ke matematika. Saya juga dulu yang sebelumnya nilai bisa dibilang lumayan gitu ya, tiba-tiba di suatu semester jelek banget gitu ya. Saya memutusin apa harus pindah aja gitu ya. Tapi saya mikir lagi, kalau pindah pun belum tentu saya bisa sukses katakanlah gitu di jurusan yang lain ya kan. Soalnya beberapa pepatah juga yang mengatakan bahwasannya rumput tetangga memang terlihat lebih hijau gitu. Terlihat lebih hijau di jurusan sono, pas sampai jurusan sono ya belum tentu juga gitu. Belum tentu juga ya udah akhirnya yaudahlah jalanin aja lah gitu. Ada banyak jalan misalkan menuju sukses, misalkan saya nggak sukses di sini mungkin ada tempatnya sendiri gitu, sukses tempat lain. Itu sih kalau saya kurang lebihnya. Iya benar banget sih bang. Iya, kalau boleh tahu bang, itu abang ngerasa kesulitan, ngerasa wah salah jurusan nih. Itu ketika semester berapa bang? Semester mungkin semester 5 kali ya. Semester yang mulai ada Unreal-nya, StatMat gitu tuh. Wah, masya Allah banget bang. Itu matkul-matkulnya kurikulum itu udah ada di semester 3 bang. Oh, sekarang ditarik semester 3 ya? Lebih mantap lagi ya. Wah, ya Allah, lebih tertantang lagi nih bang berarti. Buat teman-teman yang memiliki kurikulum baru bang. Iya betul. Mungkin abang ada nih pesan buat teman-teman mungkin yang sekarang sempat nih ngerasa salah jurusan. Gimana bang? Jurusan ya. Paling kalau dari saya, ya wajar kita merasa salah jurusan, demikian juga dengan saya gitu ya. Cuman pesan saya buat teman-teman yang merasa gagal lah di jurusan matematika, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Setiap orang itu udah punya jalan kesuksesannya yang berbeda-beda, yang tidak bisa diukur secara sama dengan parameter misalkan IPK gitu ya kan. Mungkin rezeki teman-teman di tempat lain nih di MTK, jangan putus asa lah intinya gitu. Maksimalin aja apapun yang ada di perkuliahan. Ingat aja bahwasannya di luar sana juga masih banyak yang ingin di posisi kita gitu ya, bisa kuliah, namun untuk menyambung hidupnya aja susah gitu. Lebih ke itu aja sih kalau buat teman-teman semuanya lagi berjuang. Harus lebih bersyukur kita bang ya. Betul. Bang ya. Masya Allah banget. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih bang. Oh boleh. Rencana Bang Marianto setelah lulus kuliah itu bang. Oh iya, rencana ya. Kalau sekarang sih saya mau nikmatin dunia kerja dulu gitu ya. Mungkin nantinya mau coba untuk lanjut gitu buat di magister sih. Cuman kalau buat sekarang ini nggak mau dulu gitu lanjut magister. Oh iya benar, fokus aja ya bang ya. Oh iya. Kira-kira abang kalau melanjutkan magister itu ingin tetap fokus di matematika atau keluar jalur nih bang? Wah ini menarik banget gitu ya. Sempat juga gitu ya, kenapa sih orang kalau misalkan lebih kayak pengen suka paralel gitu, maksudnya kayak nyambung dari jurusan yang sebelumnya, karena memang di peraturan menteri kita juga kalau misalkan mau menjadi tenaga pengajar kayak dosen ya, itu harus linear gitu dalam satu rumpun ya kan. Karena misalkan ketika kita sudah nanti sudah merasa kerja cukup gitu ya, pengen ngajar aja yang lebih fleksibel, nah itu bisa. Tapi kalau misalkan kita nggak serumput, kayaknya sih belum bisa. Tapi kalau sekarang sih akhir-akhir ini saya kalau buat nyoba magister kayaknya nggak ke matematika dulu gitu. Lebih ke komputer, lebih ke itu sih yang udah sesuai dunia kerjanya. Wah, Masya Allah, bener banget bang. Yang linear sekarang bang ya. Betul. Wah, Insya Allah bang, kita doain semoga nanti bisa terwujud dan juga bisa sukses di dunia komputer ya bang ya. Amin. Semoga teman-teman juga gitu ya. Amin. Ya Allah. Semoga cepat offline gitu ya. Amin ya Allah. Emang yang diharapkan bang sama mahasiswa sekarang offline gitu bang. Ya, betul. Benar banget. Mungkin kita sedang membahas nih bang. Iya. Di kala pandemi ini kan banyak banget nih bang yang mengalami PHK. Iya betul. Bekerja
Nah, di tengah-tengah problematika itu, Bang Marianto ini mencari pekerjaan nih Bang. Itu bisa dibilang susah nggak ya Bang ya buat nyari pekerjaan? Iya, betul. Kalau menurut saya memang susah ya kalau di zaman pandemi ini gitu ya. Teman-teman saya juga banyak yang dirumahkan. Jadi dari sini kita bisa mengukur bahwasannya kalau misalkan kita dikasih kesempatan, tapi kita kurang memaksimalkan, itu juga baiknya dimaksimalkan gitu. Seperti itu. Bahwasannya lebih apa ya, polanya jadi beda gitu ya. Pekerjaan sebelum pandemi sama pekerjaan sesudah saat pandemi gitu ya. Misalkan sebelum pandemi lebih fleksibel, lebih banyak, tapi saat pandemi juga lebih fleksibel, tapi kayak ada suatu challenge baru ya. Katakanlah kita kerja di rumah, tapi kebanyakan kan kerjaan itu kan nggak di-handle kita sendirian, tim gitu ya. Sehingga ada tantangan tersendiri bagaimanapun, meskipun nggak offline gitu ya, ketemu langsung, kita tuh minimal komunikasinya nggak salah gitu, nggak salah komunikasi, karena kadang komunikasi itu memang bukan hal yang mudah gitu kalau menurut saya sendiri gitu, untuk komunikasi yang baru ini. Dan lebih ke ini aja sih, jangan bosan-bosannya untuk belajar gitu ya, jangan bosan-bosannya untuk belajar, karena misalkan kayak ya pandemi kayak gini, pekerjaannya udah berubah, jadi kita harus menyesuaikan diri, mau belajar baru lagi, itu sih lebih kayak gitu. Setuju banget Bang, karena memang banyak banget ya perbedaan ketika offline sama online gitu Bang. Betul. Jadi kita harus bisa adaptasi juga Bang ya. Betul banget. Nah kalau menurut Bang Marianto, ketika Bang Marianto mencari pekerjaan itu harus sesuai Bang Abang sendiri atau gimana Bang? Mungkin kayak misalkan alah, misalkan ada pekerjaan datang nih, wah ambil aja deh, atau nggak tidak, gua Bang. Gitu. Gimana Bang? Saya kan di kuliah kan ambil mata kuliahnya aktuaria gitu ya. Udah ke aktuaria 1, aktuaria 2, matematika keuangan, udah ngatur caranya bagaimana misalkan minimal lulus dapat modul lah, salah satu gitu, modul untuk mencapai ASAI dulu gitu ya kan, sebelum ke yang senior aktuaria FSAI gitu ya. Akhirnya semester akhir saya nyoba tuh mata kuliahnya Pak Taufik gitu ya kan. Mau tahu sih apa, kayaknya yang lagi booming sekarang ini data science gitu ya kan ya. Oke, saya ambil mata kuliahnya peminat, tapi di situ bukan mata kuliah wajib gitu, mata kuliah peminatan. Setelah saya coba-coba, kayaknya di situ mulai titik balik saya gitu buat banting setir gitu, yang tadinya mau aktuaria, kayaknya ini seru juga gitu ya. Oke lah, akhirnya nyoba internship di tempat dunia yang sekarang. Internshipnya lebih ke anak informatika sih bisa dibilangnya gitu kan, bikin sistem, tapi saya jalanin aja, nyoba pada saat ngoding, ketika programnya jalan kok seru gitu ya, jadi kayak ada passion baru yang muncul gitu, sehingga saya lebih ke apa ya, orangnya mau sih mencoba hal-hal baru gitu, udah coba aja dulu, nanti dijalanin gimana di tengah jalannya gitu, baru kita bisa nilai gitu. Kalau saya sih lebih kayak gitu orangnya. Wah, Masya Allah, keren banget. Ini salah satu ilmu juga nih buat kita ya. Tentang ya, benar banget. Mungkin kalau bisa sharing-sharing nih Bang, problematika Abang ketika passion dalam diri Abang itu gimana Bang? Ya, problematikanya. Iya. Terkadang apa ya, kita sebagai remaja itu masih labil banget nih Bang. Suka kebingungan gitu buat menemukan passionnya. Milih yang ada kesempatan dulu, apa kita tetap mempertahankan passion gitu ya? Nah iya Bang. Ya, kadang hal kayak gitu sih wajar gitu ya, tapi dengan berjalannya usia gitu ya, kadang kita jadi lebih wise gitu ya. Kita lebih kayak, yaudah deh, coba dulu deh gitu. Gampang misalkan kalau emang bukan passion, sambil kita nyari yang passionnya ada. Karena apa? Kita harus coba dulu. Di satu sisi kita mendapatkan nilai lebih, bahwasannya kayak katakanlah di dunia kerja, kita sudah memiliki pengalaman di dunia kerja gitu. Apalagi kan kebanyakan sekarang requirement-nya makin kesini itu udah nggak terlalu memperlihatkan ijazah mungkin gitu ya. Tapi beda halnya kalau misalkan teman-teman mau masuk PNS itu ijazah, nilai itu masih kepake banget gitu ya. Nggak terlalu melihat ijazah, tapi melihat lebih ke apa ya, ketika diwawancara sudah ngelakuin apa aja, udah punya pengalaman nggak sebelumnya di dunia kerja, lebih kayak begitu. Jadi teman-teman mungkin bisa coba aja dulu deh gitu, sambil nanti mengerjakan kalau memang nggak passionnya, jadi bisa sambil nyari yang lain gitu kan, sayang waktunya gitu ya, yang harusnya bisa buat nambah pengalaman, nilai plus gitu kira-kira. Reza. Wah, Masya Allah, bener banget nih Bang, karena saya juga sampai sekarang mengalami problem akhirnya yang pasti itu di mana gitu. Ya.
Saya juga dulu pun begitu. Nanti, Aktuaria, pokoknya aktuaria aja gitu. iya bang, bener banget. Terkadang terkendala juga dengan nge-stuck banget. Ini atau kemana ya? Itu bang terjadi. Tapi mungkin karena apa ya? Mungkin berjalannya waktu bang ya, kita akan menemukan passion sendiri bang. Mungkin kita berbalik arah lagi nih Oke. tentang organisasi lagi. Oh iya. Nah, menurut Bang Marianto ini sebenarnya sifat-sifat apa sih bang yang nggak boleh ada di seorang pemimpin gitu bang? Oke. Yang sifat yang pertama nggak boleh ada di seorang pemimpin itu pertama gampang untuk membawa perasaan gitu ya. Misalkan situasi ada suatu permasalahan itu menurut saya perlu dihindarin. Kemudian sifat nggak tahan sama kritikan gitu ya. Karena sesungguhnya di saat kita bisa dibilang apa ya berhasil mungkin pemimpin itu kita merasa kritikan itu bukan sebuah malah menjadi kita down gitu, tapi malah membuat kita membangun gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari sisi sudut pandang yang lain, artinya berarti kan banyak yang memperhatikan pada saat kita memimpin gitu ya, makanya munculan kritik ketimbang saat kita memimpin tapi tidak ada kritik, tidak ada apa, jadi malah takutnya kayak udahlah pokoknya udah bodo amat lah gitu kalau misalkan dia yang maju memimpin, pokoknya nggak mau memperhatiin kegiatan-kegiatan dia, nggak mau mengasih kritikan yang membangun. Kalau menurut saya itu sih salah satu sifat yang mungkin perlu dihindari untuk seorang pemimpin. Wah iya, yang penting jangan baper gitu bang ya. Ya. Bahaya juga bang ya pemimpin yang dikatakan baperan gitu bang. Baperan. Sama satu lagi, kalau bisa lagi rumit, lagi banyak masalah, jangan sampai kita ngeluh ke bawahan kita gitu. Nanti takutnya ngeliatnya, ya pemimpinnya aja begitu, ya udahlah kita juga wajar dong kalau misalkan jadi malas, jadi apa gitu. Nah itu juga perlu dihindari. Betul banget. Bahasanya mungkin kalau anak sekarang sambat tuh bang, berkeluh kesah gitu bang ya. Itu sambat. Iya. Zaman sekarang. Iya. Ya nih, wah ya, benar banget itu yang harus kita hindari dalam kepemimpinan. Nah, selanjutnya nih bang, apa besar sih bang peran ilmu kepemimpinan abang di pekerjaan ini? Oh iya, iya betul. Itu bisa dibilang apa ya, kepake ya, karena kita kerja kan pasti bersosialisasi sama orang lain. Yang waktu berbeda-beda, tapi di satu sisi kita harus profesionalitas gitu ya, biar kerjaan itu kelar, sehingga hal-hal yang kita udah dapat di tempat organisasi, contohnya kayak bagaimana sih ngadepin sama orang lain, bagaimana sih cara hubungin orang lain, minimal kayak gitu. Bagaimana sih ketika ada katakanlah kritikan gitu, misalkan kita suatu ini, tapi kita nggak jadi gampang baperan, misalkan yang dibilang kayak tadi gitu. Sama bagaimana sih yang lebih pentingnya ini sih, bagaimana kita istilahnya kayak bisa kalau istilahnya memanusiakan manusia gitu ya, perlakukan teman kita sebagaimana kita mau dilakuin kayak apa sih. Nah itu kepake banget tuh di dunia kerja gitu, karena kalau enggak tuh bagaimana kita membangun suatu tim gitu ya, apalagi kerjaan kayak teman-teman misalkan mau di dunia IT, meskipun kebanyakan ngoding, tapi kan kita harus bisa bersosialisasi juga, ketemu sama orang juga gitu, biar timnya itu baik, bisa berjalan satu sama lainnya, kira-kira seperti itu. Wah, Masya Allah, bener banget bang, setuju. Karena itu salah satu ilmu yang mungkin bisa dikatakan kita nggak dapet di kelas gitu bang ya. Betul. Soft skill gitu ya, kalau istilahnya soft skill. Ya, betul banget bang, soft skill. Nah, ini mungkin sebelum kita ke penutup nih, saya ada 2 pertanyaan yang harus abang pilih nih bang. Oh betul. Oke, beserta alasannya nanti bang ya. Nah, pilihan pertama, IPK tinggi tapi pengalaman organisasi 0, atau pilihan kedua, IPK rendah tetapi pengalaman organisasi tinggi. Itu abang pilih yang mana bang? Waduh, itu gimana ya? Pertanyaan menurut saya itu sangat-sangat sulit gitu ya, sangat-sangat sulit ya. Karena apa? Ya itulah salah satu kendala ketika kita menjadi seorang organisator gitu ya. Udah banyak dicap orang bahwasannya ya dia organisator.
paling ujung-ujungnya lulusnya lama, mohon maaf gitu ya, nggak dapat kerja juga, IPK juga pasti jelek gitu. Itulah hal-hal organisator yang sulit dilakuin. Cuma karena ini berupa pilihan, yang satu bahwasannya mau nilai IPK tinggi tapi pengalaman organisasi nggak ada, ketimbang sama pengalaman organisasi banyak IPK-nya rendah. Tapi karena di sini lingkungannya matematika gitu ya, saya dengan berat hati memilih bahwasannya lebih baik IPK tinggi. Tapi ini mohon maaf ya teman-teman, jangan disalahkan. Saya juga minta maaf semua buat teman-teman organisator gitu ya, merasa kok Bang Marianto aja milih ini. Padahal saya sendiri pun dulu orangnya organisator banget gitu ya kan. Di tahun 2017 saya diamanatkan buat jadi wakil ketua Himatika. Kemudian di tahun 2018 pada saat itu kayaknya mungkin terakhir kalinya MTK itu pemilihan ketua himpunannya itu dipilih satu orang gitu, dibawa ke pemira kalau istilahnya. Jadi saya sama teman saya ada yang mau maju buat jadi ketua Himatika, tapi saya yang diamanatin gitu ya sama teman-teman semua angkatan, banyak yang memilih saya jadi nggak saya jadi ketua himpunan. Itu sih kira-kira makanya. Tapi ini benar-benar pertanyaan yang sulit banget itu. Tapi kan memilih salah satu jadi saya milih itu dengan berat hati. Betul banget Bang. Sebetulnya memang ada satu pilihan lagi, tapi itu sulit banget Bang. IPK tinggi dengan pengalaman organisasi yang banyak. Wah itu kita udah punya kok contohnya itu ya, mungkin biar teman-teman kenal juga gitu ya. Contohnya itu yang sekarang jadi dosen juga, Pak Irfan gitu ya. Kan saya masih ngalamin dia itu jadi ketua Himatika gitu ya kan ya. Udah IPK-nya bagus. Ya contoh aja mereka yang bagus gitu ya. Wah, Masya Allah. Itu menjadi tantangan juga Bang. Tantangan banget. Wah, Masya Allah banget nih. Kita tadi sudah membahas ya IPK-nya dan juga lulus nanti arahnya kemana ya. Semoga bisa menjadi wawasan nih buat kita semua. Tapi ombak-ombak matematika ke depannya. Nah, ini sebelum kita tutup nih Bang, mungkin kita memberikan pengalaman kepada kita nih selaku mahasiswa matematika untuk bisa menghadapi perjalanan ke depannya Bang. Mungkin dapat saran ataupun motivasi. Iya, tetap seperti yang saya udah sampaikan sebelumnya juga gitu ya. Pertama saya mau memberikan semangat gitu, dukungan terutama buat teman-teman utamanya jurusan matematika yang merasa gagal, IPK yang sedang jelek gitu ya. Paling saya bisa mengatakan bahwasannya ya mungkin rezeki teman-teman bukan di sini, bukan di jurusan matematika, tapi udah disiapin di tempat lain gitu, sehingga setiap orang itu udah punya jalan kesuksesannya masing-masing dan jalannya itu berbeda-beda dan nggak bisa juga diukur hanya disesuaikan sama rata berdasarkan IPK gitu ya, misalkan kayak gitu. Itu buat teman-teman yang lainnya. Saya juga merasakan seperti itu ya, karena juga pernah ngalamin gimana rasanya dapat IPK yang bisa dibilang jelek banget gitu ya. Tapi saya mencoba kayaknya bisa deh bangkit, udah nggak usah putus asa dulu, dan alhamdulillah juga di IPK yang selanjutnya dapat bagus gitu sehingga bisa mengcover itu. Terus terutama teman-teman yang apalagi sekarang offline gitu ya, jangan pernah bosan buat kuliahnya. Ingat bahwasannya di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang ingin merasakan kuliah, tapi jangankan buat kuliah, buat menyambung hidupnya makan aja susah gitu ya. Lebih ke banyak bersyukur aja kita gitu. Kalau saya sih kurang lebih seperti itu kira-kira. Semoga nanti, terima kasih kepada Bang Marianto yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga video kali ini bisa menjadi pelajaran dan sumber ilmu bagi kita semua. Iya. Terima kasih juga sebelumnya. Terima kasih buat acara Prisma gitu ya, keren ya. Sebelumnya pada saat saya emang nggak ada nih namanya podcast, jadi makin di sini saya lihat secara teknis Himatika makin bagus. Tinggal yang penting mempertahankan kekeluargaannya satu sama lain gitu ya. Salam buat teman-teman yang lainnya. Salam Himatika. Insya Allah Bang. Doakan juga Bang, semoga kita bisa tetap istiqomah dan mengembangkan
proker kita ke depan. Oke. Oke, mungkin saya Madresa selaku moderator kali ini undur pamit diri. Dan untuk teman-teman semua saksikan terus video Ngobras selanjutnya. Nikmati saja, karena cuma di sini nih podcast ini berlangsung, nggak ada tempat lain. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.